Saya tunanetra dari umur 4 tahun. Namun tanda-tanda untuk saya mengalami kebutaan itu ada dari lahir, yaitu matanya kata dokter pas lahir tuh juling. Perbedaan itu pasti dirasakan, nggak mungkin nggak. Keterbatasan yang dimilikin pasti bohong banget kalau ngerasa nggak punya perbedaan. Jadi ngerasa punya perbedaan, tapi gimana caranya buat tetap menikmatin hidup aja sebenarnya sih gitu. Jadi kalau secara pertemuannya saya sudah ketemu sama bintang lah istilahnya. Tentu belajarnya nggak gampang, karena harus fokus, gunain pendengaran dan kecepatan tangan terutama. Baim itu orangnya dia selalu semangat dan selalu menyemangati temannya. Ada masa pasang surutnya ya, namanya arti itu kadang ada puisi dia bagus, puisi dia drop gitu. Cuma kalau Baim ini memang karena tekadnya kuat dan kemauannya keras dan nggak begitu saja menyerah. Jadi saya pegang Baim ini dari nol. Saya dibilang sama mereka psikopat, saya bilang mereka monster. Karena memang mereka udah monster di kelasnya mereka masing-masing, gitu loh. Karena Ibrahim itu saya selalu menguatkan, lu tuh bisa juara, lu tuh bisa, lu punya kemampuan. Iya kak. Dia selalu bilang, apapun yang kurang dari gua kak, lu jangan pernah melewatkan sedikit pun. Pantulannya beda ya? Iya. Siap deh. Siap. Di balik setiap kemenangan ada cerita tentang keberanian melampaui batas yang dianggap mustahil. Ibrahim Bikur Rohman yang akrab disapa Baim merupakan atlet tunanetra di Olahraga Showdown. Baim membuktikan keterbatasan bukanlah akhir dari mimpi, justru menjadi awal perjalanan menemukan jati diri.
Oke, perkenalkan teman-teman, saya Ibrahim Bikrohman. Sekarang saya sedang berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mahasiswa manajemen pendidikan semester 3. Dan saya juga adalah atlet showdown atau tenis meja tunanetra Provinsi DKI Jakarta. Saya tunanetra dari umur 4 tahun, namun tanda-tanda untuk saya mengalami kebutaan itu ada dari lahir. Yaitu matanya kata dokter pas lahir tuh juling. Umur 4 tahun saya mengalami penurunan penglihatan yang cukup cepat. Dalam waktu setahun darinya ngelihat yang lumayan, lama-lama jadi total, dan jadinya sekarang totally blind dari umur 4 tahun sampai sekarang. Perbedaan itu pasti dirasakan, nggak mungkin nggak. Keterbatasan yang dimilikin pasti bohong banget kalau ngerasa nggak punya perbedaan. Jadi ngerasa punya perbedaan, tapi gimana caranya buat tetap menikmatin hidup aja sebenarnya sih gitu. Kalau untuk Mas sendiri, cara menyesuaikannya itu seperti apa? Menyesuaikannya sebenarnya nggak ada sejauh ini ya. Sampai sekarang nggak ada cara menyesuaikan yang khusus, tapi saya coba buat ngikutin lingkungan saya aja gimana. Dan saya coba ngasih tahu bahwa ini loh tunanetra seperti ini gitu. Jadi mereka juga tahu bahwa kita bisa interaksi sama, nggak jauh beda dengan orang normal gitu. Baim itu orangnya dia selalu semangat dan selalu menyemangati temannya. Kayak misalnya saya latihannya udah mulai semangat berkurang, dia pasti bakal terus menyemangati dan membantu ketika kita ada masalah gitu. Misalnya kita mainnya tekniknya ada yang kurang, dia pasti bakal mengoreksi. Selain dikoreksi sama coach, kadang-kadang Baim juga bantu mengoreksi teknik kita. Ketika saya sama Baim itu di kejuaraan disabilitas tenis meja disabilitas itu bisa ketemu di final, itu momen momen yang saya ingat gitu, kayak. Motivasi utamanya Baim itu kalau yang saya lihat mungkin karena dia juga hobi di tenis meja ini dan ada keinginan membawa showdown ini selain cuma ada event di nasional, pengen ada di internasional. Kalau yang saya lihat dan kita sering ngobrol gitu, kita kepengen showdown ini ada pertandingan mungkin ke Asian Games atau SEA Games. Saya tertarik dengan showdown karena dasarnya saya tertarik dengan olahraga, suka gerak banget orangnya, nggak bisa diem. Jadi kayak ketika nemuin olahraga baru dan yang saya suka, jadi saya geluti sampai saat ini. Nah, kalau dari pertamanya tentu belajarnya nggak gampang, karena harus fokus, gunain pendengaran dan kecepatan tangan terutama. Gitu. Pakai siapa? Ini bagi ya. Siap deh. Siap deh. Siap deh. Agus, pelatih Baim sejak bangku sekolah, telah melihat keinginan Baim untuk mencapai tujuannya. Itu awalnya kan dari posisi saya yang sebagai guru ya. Jadi posisi saya yang sebagai guru ngajar Baim dari SMP, SMA sampai kuliah, dan
dengan saya itu dari SMP memang untuk belajar showdown. Cuma kalau dengan Mbak Em memang anak ini punya kemampuan yang luar biasa, jadi punya kemampuan yang luar biasa dalam arti dia tidak menyerah begitu saja. Baim terkenal di kalangan pelatih karena dedikasinya di showdown. Jadi saya mulai bertemu dengan anak-anak ini tahun 2022. Jadi setelah COVID itu dibuka, saya hadir ke sini bertemu dengan Mas Baim yang memang awalnya juga sebelumnya saya sudah tahu dari Pak Agus bahwasannya ada atlet yang sudah pernah terjun di event-event nasional. Saya bertemu itu di bulan Maret yang awalnya memang Baim itu sebetulnya memang sudah baik. Permainannya sudah bagus. Saya sebetulnya cuman lebih ke arah mendalami untuk kemampuannya saja gitu. Jadi kalau secara pertemuannya saya sudah ketemu sama bintang lah istilahnya gitu. Ada masa pasang surutnya ya namanya atlet itu kadang ada pada posisi dia bagus, posisi dia drop gitu. Cuma kalau Baim ini memang karena tekadnya kuat dan kemauannya keras dan nggak begitu saja menyerah. Jadi saya pegang Baim ini dari nol. Saya berpikir nih, gimana sih caranya? Memang saya juga sama anak-anak, terkadang kalau bisa dibilang, kadang saya juga sama anak-anak suka disebut psikopat juga, Mas. Gitu. Jadi kadang saya ngasih program latihan, iya. Saya kasih program latihan. Kayak kesannya jahat, tapi sebetulnya itu demi kebaikan anak-anak gitu loh. Memang karena memang baru pertama kali anak-anak tuh mendapatkan yang memang programnya lebih dari biasanya. Kadang mereka itu cuman kayak dapat 1 seri, tapi ketemu saya, ayo 12 repetisi, 3 set, 3 seri. Nah itu udah kayak, wah kalau udah latihan tuh, wah Kak Ade psikopat. Udah pasti, itu udah pasti sering keluar gitu dari anak-anak. Tapi nyatanya begitu kita ketemu dengan juara bertahan dari DIY di babak semifinal, ya di situ membuktikan bahwasannya memang strength yang dimiliki, endurance yang dimiliki oleh Ibrahim itu lebih unggul. Di balik potensinya yang besar, Baim mengalami masa sulit. Tanpa arahan yang tepat, ia mengalami kendala untuk mempertahankan aksi profesionalnya. Kendala Baim tidak hanya berhenti di situ. Sebagai pelatih, Ade menghadapi tugas untuk meningkatkan ketahanan dan kekuatan fisik Baim. Baim pun sepakat, selain kecepatan dan akurasi, seorang atlet membutuhkan ketenangan dan kemampuan membaca situasi. Ia pun menemukan caranya sendiri untuk melatih tingkat konsentrasinya. Kalau untuk segi permainan udah bagus banget, sudah rapih lah istilahnya. Cuman terkadang ada sisi-sisi yang kita harus arahkan karena memang tidak mendapatkan arahan dengan baik. Jadi Baim ini seperti busur panah yang kehilangan arah aja sebetulnya. Kalau misalkan dibilang harusnya dulu itu bisa medali, menurut saya dari dulu Baim itu harusnya udah medali. Baim ini anaknya
ambisinya luar biasa. Emosinya yang paling berat di tantangannya di BM itu emosinya. Jadi emosinya meledak-ledak. Emosinya meledak-ledak. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2021 itu masih emosinya masih luar biasa. Saya nggak bisa ngatasin waktu itu. Kenapa dia gagal di Papua kemarin? Karena dia tidak bisa mengendalikan emosi. Tapi kemarin itu mungkin karena dia udah semakin dewasa ya, emosinya udah mulai bagus, jadi mulai stabil. Akhirnya ya hasilnya terbukti. Enggak, sebenarnya emosional kompetitif aja sih, kayak yang bertanding biasa. Gimana mungkin teman-teman juga tahu di rumah, kayak ketika lagi pertandingan harus mengatur strateginya seperti apa, pukulan yang harus dikeluarin seperti apa, defense yang harus dilakukan seperti apa. Itu kan kita biasanya udah susun, namun kalau emosionalnya tidak baik, itu semua bisa hancur. Nah itu yang paling susah. Saya sangat senang kalau ngedengar orang lain bermain showdown gitu. Jadi saya untuk bisa fokus dan saya bisa meningkatkan saya atau analisis strategi saya dalam permainan adalah saya melihat atau mendengar setiap teman lagi bermain gitu. Jadi saya analisis dari situ. Dan biasanya kalau ngelatih fokus juga sering denger musik-musik relaksasi buat biar lebih tenang gitu. Saya dibilang sama mereka psikopat. Saya bilang mereka monster. Karena memang mereka udah monster di kelasnya mereka masing-masing gitu loh. Makanya Ibrahim itu saya selalu menguatkan, lu tuh bisa juara, lu tuh bisa, lu punya kemampuan. Iya Kak. Dia selalu bilang, apapun yang kurang dari gua Kak, lu jangan pernah melewatkan sedikit pun. Lu kasih tahu aja kekurangan gua di mana. Lu jangan sungkan, lu mau marahin gua kayak apa juga silahkan, kata dia. Pertama bersyukur banget bahwa dapat rezeki menang yang sebenarnya nggak menduga bakal dapat medali emas. Targetnya cuman di medali perunggu awalnya. Jadi tapi Allah ngasih medali emas, itu seneng banget rasanya. Dan dari situ juga makin tambah percaya bahwa ketika bisa nikmatin proses, ketika kita latihan terus-menerus bisa ngelampauin batas, maka ada hasil yang pasti akan dicapai. Saya pede banget sama Baim waktu itu. Pede banget. Pasti apa ya, kayak pas kita mau ke tempatnya itu emang kayak udah percaya banget kalau Baim pasti bisa buat apa ya, mendapatkan yang terbaiknya ini. Emang lawannya juga bagus sih waktu itu, Bang. Tapi alhamdulillahnya Baim bisa berhasil. Bukan hanya seorang atlet, Baim adalah simbol harapan dan ketangguhan Indonesia di olahraga showdown. Dengan semangat tanpa henti, ia membawa nama bangsa di kancah dunia. Baim bisa mewujudkan ambisinya untuk meraih
medali emas. Jadi itu udah saya sampaikan, ini kamu udah di puncak, jadi bagaimana cara mempertahankan itu yang paling susah saya bilang gitu. Wah, cakep nih saya bilang gitu. Saya juga udah pede dari 2022 tuh. Suatu saat lu bakal jadi jagoan gua. Jadi terus berkembang di Indonesia, dan tentunya ketika di Indonesia kita bisa berkembang, kompetisinya rutin, pembinaannya berjalan, kita bisa ke next step, entah itu level Asia ataupun level dunia. Dunia internasional ya.